Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan dua smartwatch yang kebetulan masih ada di tangan saya. Dan dua smartwatch ini harganya mirip ya, 500 ribuan. Yang pertama di sini saya punya Maimo Watch dari 70 ya, anak perusahaan Xiaomi. Dan yang kedua di sini ada DT3 smartwatch ya, dari DT number one. Ini smartwatch yang menurut saya lumayan bagus ya di harga 500.000, tapi siapa tahu mungkin ada yang masih kebingungan, kebetulan lagi ngincer Maimo dan kebetulan kepincut sama DT3 atau sebaliknya, kebetulan lagi nyari DT3 dan kepincut juga oleh Maimo. Nah, di video ini kita lihat aja apa sih perbedaan dan fitur-fitur unggulan dari kedua smartwatch ini. Oke, langsung aja kita bahas perbedaannya. Yang pertama material dan juga desain. Maimo Watch menggunakan bahasa desain kotak, sedangkan DT3 smartwatch menggunakan bahasa desain bulat. Nah, ini selera masing-masing. Ada yang suka jam bulat, ada yang suka jam kotak. Silahkan tentukan pilihannya. Tapi dari material keduanya sama-sama bagus ya. Sama-sama build quality-nya cakep di harganya, di harga 500.000. Maimo Watch sendiri di sini bahasa materialnya menggunakan frame metal ya di sini. Jadi samping-sampingnya udah kokoh, bahkan tombolnya juga di sini menggunakan metal, cakep ya. Di sini tombolnya cuma ada satu. Kemudian kaca yang digunakan juga udah cakep ini teh, menggunakan 2.5D glass. Jadi kalau kena cahaya gini tuh kelihatan elegannya gitu ya, melengkung samping-sampingnya. Bagian belakangnya menggunakan plastik di sini, dan di sini ada dua pin untuk charger ya, jadi chargernya masih konvensional. Kemudian strapnya menggunakan silikon. Oh iya, ini strapnya strap yang kedua ya, second strap, karena yang pertama warnanya hitam dan saya pengen nyoba aja yang warna orange ini, dan kelihatan cakep sih, bukan orange sih, sedikit lebih merah ya. Satu lagi bakalnya di sini menggunakan metal juga ya. Nah, kemudian DT3 juga sama di sini, material yang digunakan untuk framenya menggunakan metal dengan finishingnya glossy ya. Kalau tadi Maimo finishingnya doff seperti ini. Kemudian kacanya juga di sini DT3 sama ya, udah 2.5D glass, jadi melengkung-melengkung gitu, cakep, elegante. Dan untuk tombol di sini DT3 ada dua. Yang pertama tombol yang bawah ini untuk masuk ke exercise ya sebagai shortcut, dan satu lagi ini crown, dan crownnya aktif, bisa untuk gonta-ganti watch face langsung. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya sama ya, menggunakan plastik, tapi di DT3 kalau kita perhatikan tidak ada pin ya, karena untuk proses chargingnya udah wireless teknologi. Strapnya ini juga sama, saya menggunakan strap yang kedua. Strap yang pertamanya itu leather ala-ala ya, mirip leather. Nah, kalau ini silikon dan ini lebih tipis daripada yang Maimo Watch ini ya. Kemudian bakalnya di sini juga sama ya, menggunakan aluminium atau metal. Kemudian diameternya gimana? Untuk yang kotak ini Maimo, kalau saya baca di keterangan produknya 44 mm, sedangkan DT3 diameternya adalah 45 mm. Jadi keduanya lumayan besar ya, jumbo. Nah, seperti ini kalau saya bandingkan secara langsung side by side, 44 mm dan juga 45 mm. Ini juga. Oke, selanjutnya dari segi display. Maimo Watch sendiri menggunakan panel tipe TFT ya, tapi nggak tahu kenapa ini teh warnanya cakep meskipun TFT. Sedangkan DT3 udah menggunakan panel IPS LCD. Jadi secara spesifikasi di atas kertas ini DT number 3 udah cakep ya, udah cakep karena udah menggunakan IPS. TFT juga sebenarnya bagus ya, terutama yang di Maimo Watch ini. Kualitas warna yang dihasilkan tuh bagus, nggak kayak TFT biasanya. Bahkan saya pernah menyangka ini tuh IPS. Kemudian ukuran layarnya sendiri di sini untuk Maimo 1,69 inci, 1,7 ya, manjang ke atas. Nah, sedangkan untuk DT3 ukuran layarnya adalah
1,39 inci atau 1,4 inci. Resolusi yang diusung di DT number 3 ini, ya DT3 smartwatch ini adalah 390 kali 390. Sedangkan Maimo Watch saya berusaha nyari di lapaknya nggak ada keterangan, kemudian di kotak dan manual booknya juga tidak ada keterangan resolusi yang diusung oleh Maimo Watch ini. Tapi overall untuk kegiatan sehari-hari dan di outdoor ya, ini enakan wae lah, dua-duanya juga nyaman, kualitas layarnya bagus-bagus aja, baik itu DT3 ataupun Maimo Watch. Jadi udah bisa ngehandle kegiatan kita sehari-hari, nggak bakalan bikin mata kita sakit meskipun ini TFT, meskipun ini belum AMOLED. Kemudian untuk watch face defaultnya di sini Maimo Watch ada lumayan banyak ya. Jadi kalau kita nambahkan yang baru jadi tidak ada yang dihapus. Nah, dan watch face di Maimo ini keren-keren loh. Serius. Ini yang baru ada di smartwatchnya ya. Nanti di aplikasi saya kasih lihat lebih banyak lagi dan lebih bervariatif, cakep-cakep gitu. Kemudian DT3 juga gak mau kalah. Di sini watch face bawaannya ada banyak ya. Ini bawaannya bisa sampai 17 watch face. Ini yang terintegrasi langsung ya di smartwatchnya. Dan di aplikasinya pun juga sama, banyak pilihannya dan cakep-cakep juga. Nah, ini dia watch face yang tadi ya, yang lokal. Nah, kalau kita geser ke online di sini akan lebih banyak lagi dan menurut saya ini cakep-cakep ya. Jadi nggak sembarangan comot gitu dari mana. Oke. Mereka bilang sih ada 50 lebih, tapi kalau saya hitung kurang dari 50. Mungkin harus nunggu update dan yang lainnya. Tapi overall ini udah lumayan banyak sih. Dan ini watch face yang tersedia di aplikasi Wear Pro, yaitu untuk DT3 smartwatch. Nggak kalah banyak juga di sini. Lihat, ini masih ngeload juga ya. Dan kalau ada pertanyaan apakah bisa custom watch face dengan foto kita sendiri gitu, keduanya udah support ya. Jadi sekali lagi kalau watch face ini lebih banyak ya DT3 smartwatch. Masih ada loh ke bawah. Yang selanjutnya exercise atau mode olahraga yang didukung oleh kedua perangkat ini. Untuk Maimo Watch di sini mendukung sampai 13 jenis olahraga, lumayan banyak. Nah, ini jenis olahraganya, silahkan diperhatikan. Dan di sini ada opsi ya, jadi kita bisa memberikan targetan dan yang lain-lain di sini. Nah, beberapa menit olahraganya gitu ya. Jadi ini nilai ekstra. Sedangkan untuk DT3 di sini olahraganya hanya ada 7 saja. Lebih sedikit daripada Maimo Watch. Dan kita tidak bisa men-setting ya, mengatur targetan mau berapa lama olahraganya. Di sini nggak ada. Nih, saya buka aja, saya klik langsung masuk dan mulai dihitung ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada opsi untuk menentukan target. Yang selanjutnya fitur kesehatan yang didukung oleh kedua smartwatch ini. Yang pertama Maimo Watch. Di sini kita lihat bareng-bareng ya apa aja fitur kesehatan yang ada di Maimo Watch. Yang pertama pastinya di sini ada heart rate monitoring dan ini bisa di setel ya full day, cakep. Kemudian ada blood oxygen SpO2, kemudian stress level, breath training yang untuk latihan bernapas dan juga sleep tracking. Jadi lumayan lengkap ya, lumayan lengkap di harga 500.000 udah ada fitur kekinian juga yaitu SpO2. Sekarang kita lihat apa aja fitur kesehatan yang dibawa oleh DT3 smartwatch. Yang pertama di sini ada heart rate monitoring, kemudian ECG, kemudian sleep tracker, kemudian ada breathing ya, sama dengan yang tadi breathing exercise. Kemudian ada message ya, pijatan. Nah, ini tuh pijatan kalau kita aktifkan jamnya tuh getarnya kenceng banget ya. Jadi dipijat sama getaran gitu. Kemudian di sini ada lady assistant. Lady assistant ini adalah untuk siklus ya, siklus menstruasi. Jadi ini sedikit lebih banyak ya. Ada
nilai tambah LED Assistant, tapi di sini tidak ada SPO2. Jadi ada dua fitur yang nggak ada di MyMo Watch, yaitu message dan juga LED Assistant atau siklus menstruasi. Tapi di sini belum ada SPO2. Jadi bagi perempuan mungkin lebih cocok ini ya, karena udah ada fitur LED Assistant tadi. Tapi menurut saya diameternya di sini lumayan gede. Yang selanjutnya baterai capacity. Nah, fitur-fitur yang menarik tadi kalau tidak ditunjang dengan baterai yang besar kemungkinan akan sedikit terganggu ya. Nah, kita lihat kapasitas baterai yang diusung oleh kedua smartwatch ini. MyMo Watch menggunakan baterai sebesar 300 mAh. Pengalaman saya itu untuk chargingnya selama 2,5 jam. Gimana untuk penggunaan sehari-hari dengan terus terkoneksi? Ini lumayan awet ya. Saya baru sekali ngecas, jadi bisa bertahan sekitar 10 harian. Sedangkan DT3 smartwatch didukung oleh baterai sebesar 280 mAh. Yang udah saya bilang tadi ya, chargingnya menggunakan wireless. Dan karena ini teknologi baru meskipun lebih kecil yaitu 280 mAh, di sini pengecasannya lumayan lama, itu sampai 3 jam lebih ya baru baterainya bisa 100%. Tapi sekali 100% udah penuh, ini lebih awet daripada yang MyMo Watch. Padahal ini lebih besar ya, 300 mAh. Nah, ini 280, tapi pengalaman saya mengatakan baterainya tidak lebih cepat habis meskipun 280 mAh. Padahal baik MyMo ataupun DT3 smartwatch ini udah sama-sama menggunakan Bluetooth yang terbaru, yaitu Bluetooth 5.0. Tapi ada nilai plus sendiri ya di DT3 ini karena ini support Bluetooth call. Untuk audionya di sini menggunakan Bluetooth Audio 3.0. Jadi Bluetoothnya ada dua ya di DT3 smartwatch ini. Yang pertama Bluetooth konektivitas biasa, jadi yang terus-terusan terkoneksi, yaitu Bluetooth 5.0. Sedangkan untuk audionya ya, untuk perangkat buat nelpon dan yang lainnya yang berhubungan dengan audio, ini menggunakan Bluetooth Audio 3.0 atau 3.0. Dan kalau ada yang nanya bisa nggak dipakai telepon lewat WA? Nggak bisa ya. Ini hanya support panggilan konvensional, panggilan biasa. Nah tadi kan ini punya fitur unggulan ya, yaitu Bluetooth call. Jadi bisa dipakai telepon. Nah MyMo Watch juga sama, mempunyai fitur spesial. Apa itu? Alexa. Jadi punya command voice ya, perintah suara. Tapi sayangnya Alexa ini tidak bisa digunakan ya di Indonesia. Belum bisa digunakan. Saya coba berkali-kali juga di beberapa merek smartwatch yang support Alexa, itu nggak bisa dipakai. Mungkin butuh perizinan dulu atau apa gitu, saya nggak tahu. Nah terakhir, user experience. Untuk user experience-nya kedua smartwatch ini nyaman-nyaman aja, kecuali saya punya nilai minus ya di MyMo Watch. Di sini UI-nya agak sedikit nyendat-nyendat gitu, nggak terlalu lancar. Nah bisa dilihat ya, turunnya tuh nggak smooth gitu. Kalau di sini di DT3 ini turunnya tuh lebih smooth sedikit. Ini udah punya sendiri ya, maksudnya OS-nya tuh bagus gitu. Meskipun untuk fontnya masih terlihat seperti jadul ya, kayak Times New Roman banget sih enggak, tapi ya enggak begitu modern. Nah MyMo Watch ini jelas dia punya OS sendiri ya, ini nilai plus. Dan untuk fontnya sendiri lihat ini ala-ala Xiaomi ya, karena ini anak perusahaan Xiaomi, jadi udah good looking gitu ya OS-nya mah. Tapi sekali lagi tadi minusnya ini belum optimal. Ya mudah-mudahan kedepannya ada update-update lagi sehingga bisa lebih mengoptimasi pengalaman pengguna. Sayang aja gitu ya, udah punya OS sendiri tapi pengalaman penggunaannya belum begitu maksimal. Itu lumayan bisa mengganggu lah. Oke, masuk ke kesimpulan, baik MyMo Watch ataupun DT3 sama-sama bagus. Tinggal sesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan. Kalau ternyata butuh Bluetooth call, silahkan ambil ini ya, DT3, karena MyMo Watch nggak punya. Tapi kalau pengen after salesnya yang bagus,
silahkan ambil MyMo Watch karena ini udah resmi ya MyMo Watch ini di Indonesia. Dan kalau kita lihat di pilihan bahasanya juga ada bahasa Indonesia, sedangkan di sini cuma ada bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Ini saya beli juga dari luar negeri ya DT3 ini. Oke, sekian dulu video komparasi antara MyMo Watch dan juga DT3 Smartwatch. Nah, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar MyMo Watch dan juga DT3, silahkan tulis aja di kolom komentar atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Nah, terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Silahkan koreksi aja ya di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.